Geda gedi geda oh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiya Ramadhani dari kelas 3BA dengan nomor pokok mahasiswa 0624 3090 1759. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi pelayanan pariwisata. Topik ini sangat menarik karena pariwisata bukan hanya berbicara soal tempat yang indah yang pernah kita kunjungi, tetapi juga tentang pengalaman emosional dan psikologis wisatawan yang terbentuk dari pelayanan yang mereka terima. Dalam dunia pariwisata, pelayanan yang baik bisa menjadi alasan seseorang ingin kembali ke suatu tempat yang sama. Sementara pelayanan yang buruk bisa membuat wisatawan enggan berkunjung lagi, bahkan bisa menurunkan citra pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, memahami psikologi pelayanan pariwisata menjadi hal yang penting bagi siapapun yang bekerja di bidang pariwisata, baik itu pemandu wisata, petugas hotel, penyedia restoran, maupun pengelola destinasi wisata tersebut. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian pariwisata. Kita mulai dulu dari pengertian dasarnya. Wisata adalah kegiatan atau aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat tertentu, biasanya untuk tujuan hiburan, rekreasi, edukasi, bahkan spiritual. Kata pari berarti banyak atau berulang, sedangkan wisata berarti perjalanan. Jadi secara harfiah, pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berulang kali untuk tujuan kesenangan atau pengalaman baru. Tempat wisata sendiri bisa disebut sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi atau tempat rekreasi yang digunakan untuk menghilangkan stres, melakukan healing, dan memperoleh kepuasan batin. Melalui kegiatan pariwisata, seseorang bisa melepas kejenuhan dari rutinitas sehari-hari, memperluas wawasan, serta menumbuhkan semangat baru setelah berlibur. Pariwisata juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan budaya lokal kepada dunia luar. Jadi, pariwisata bukan hanya tentang perjalanan, tetapi juga tentang hubungan manusia, ekonomi, budaya, dan psikologi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis wisata. Seperti teman-teman ketahui, ada banyak sekali jenis-jenis wisata yang ada di dunia yang bisa dilakukan oleh para wisatawan. Di antaranya yang pertama, wisata alam, yaitu wisata yang berhubungan dengan keindahan alam seperti gunung, hutan, air terjun, dan bahkan taman nasional. Wisata ini bisa memberikan ketenangan dan kesegaran pikiran bagi para wisatawan. Yang kedua, wisata budaya, misalnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, melihat upacara adat, atau menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Wisata ini bisa membantu wisatawan mengenal identitas dan warisan budaya lokal. Yang ketiga, wisata kuliner, yaitu wisata yang bisa bertujuan mencicipi berbagai makanan khas daerah. Melalui kuliner, wisatawan juga bisa mengenal karakter dan cita rasa lokal. Yang keempat, wisata edukasi, seperti kunjungan ke museum, kebun binatang, atau pusat penelitian. Tujuannya adalah untuk belajar sambil berwisata. Yang kelima, wisata kesehatan yang biasanya dilakukan untuk perawatan diri seperti spa, yoga, ataupun terapi air panas.
Yang keenam, wisata olahraga seperti diving, surfing, hiking, atau para layang yang juga memberikan ketenangan dan kepuasan pribadi. Setiap jenis wisata memiliki karakteristik dan cara pelayanan yang berbeda. Disinilah psikologi pelayanan berperan. Bagaimana petugas memahami kebutuhan wisatawan sesuai jenis wisata yang mereka pilih. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Secara sederhana, ini adalah ilmu tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan memahami kondisi emosional, kebutuhan, dan perilaku mereka masing-masing. Dalam dunia pariwisata, wisatawan datang dengan berbagai latar belakang, usia, budaya, dan karakter. Ada yang datang untuk bersantai, ada yang ingin belajar, ada juga yang ingin berpetualang. Nah, disinilah pentingnya peran petugas wisata atau tenaga pelayanan untuk mengerti dan menyesuaikan cara pelayanan mereka dengan psikologi masing-masing wisatawan. Contohnya, wisatawan asing mungkin membutuhkan penjelasan lebih detail karena belum mengenal budaya lokal. Wisatawan yang sudah lelah dalam perjalanan tentu perlu disambut dengan sikap ramah dan memberi kesempatan istirahat. Ada juga wisatawan yang lebih suka ketenangan, maka petugas sebaiknya tidak terlalu memaksa untuk berbicara banyak. Pelayanan berbasis psikologi berarti melayani dengan empati, komunikasi yang sopan, dan memahami suasana hati wisatawan. Hal ini sangat mempengaruhi kepuasan mereka. Ketika wisatawan merasa diperhatikan dan dihargai, maka mereka akan memiliki pengalaman positif yang sulit dilupakan. Inilah yang menjadi nilai penting dalam pariwisata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan seseorang ingin berwisata. Tentunya, ada beberapa alasan mengapa seseorang ingin sekali melakukan kegiatan wisata. Setidaknya ada 5 landasan utama yang membuat seseorang tertarik untuk berwisata. Yang pertama, mencari pengalaman baru. Banyak sekali orang ingin merasakan hal-hal baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pengalaman baru bisa memberikan rasa puas, bangga, dan memperluas wawasan. Yang kedua, hiburan atau rekreasi. Setelah sibuk bekerja atau belajar sekolah, kuliah, orang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan bersenang-senang. Wisata bisa menjadi sarana untuk mengembalikan semangat dan energi. Yang ketiga, kebutuhan edukasi. Wisata juga bisa menjadi media pembelajaran, misalnya siswa berkunjung ke museum atau taman sains untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung di lapangan. Yang keempat, kebutuhan religi atau spiritual. Ada wisatawan yang melakukan perjalanan untuk tujuan ibadah atau kegiatan keagamaan, seperti ziarah ke tempat suci. Ini juga bisa memberi ketenangan bagi batin. Yang kelima, kebutuhan sosial. Wisata sering menjadi ajang untuk mempererat hubungan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Kegiatan bersama ini membangun kedekatan emosional antar individu. Dengan memahami motivasi-motivasi tersebut, pelaku pariwisata bisa menyesuaikan strategi pelayanan agar wisatawan benar-benar mendapatkan apa yang mereka cari. Berikutnya, ada tanggung jawab dalam pelayanan pariwisata. Dalam psikologi pelayanan pariwisata, ada tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipegang oleh setiap petugas. Tanggung jawab utama mereka adalah membantu wisatawan untuk menghilangkan stres, merasa nyaman, dan menikmati perjalanan dengan bahagia. Petugas tidak hanya memberikan pelayanan teknis seperti tiket atau informasi, tetapi juga harus mampu menjadi pendengar yang baik, sabar, dan memiliki empati. Sikap seperti tersenyum, menyapa dengan sopan, atau membantu wisatawan yang kebingungan adalah contoh kecil dari pelayanan yang berlandaskan psikologi positif. Terakhir, ada 6 poin penting dalam pelayanan pariwisata. Pelayanan pariwisata mencakup berbagai aspek yang sangat penting.
Berikut 6 poin utama yang perlu diperhatikan agar wisatawan mendapatkan kesan terbaik mereka masing-masing. Yang pertama, pelayanan informasi. Informasi adalah hal pertama yang dicari oleh wisatawan. Petugas harus bisa memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti tentang destinasi wisata, kegiatan yang bisa dilakukan, harga tiket, jam operasional, hingga fasilitas yang tersedia. Informasi yang baik membuat wisatawan merasa aman dan tidak merasa kebingungan. Dan yang kedua, pelayanan penginapan. Tempat menginap yang nyaman menjadi faktor penting dalam pengalaman wisata. Petugas penginapan harus memastikan kebersihan kamar, keamanan, serta memberikan sambutan yang ramah bagi wisatawan. Jika wisatawan merasa nyaman di tempat menginap, maka citra destinasi juga akan meningkat. Dan yang ketiga, pelayanan transportasi. Transportasi yang efektif dan efisien membantu wisatawan berpindah tempat dengan sangat mudah. Sopir atau pemandu harus tahu rute dengan baik, bersikap sopan, dan memastikan wisatawan merasa aman selama perjalanan. Transportasi yang nyaman juga menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan sejak awal perjalanan. Dan yang keempat, pelayanan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang disajikan harus lezat, higienis, dan sesuai selera wisatawan. Kebersihan tempat makan dan keramahan pelayan juga sangat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Makanan yang baik bukan hanya menyenangkan, tetapi juga memberi kesan positif terhadap budaya lokal. Dan yang kelima, pelayanan keamanan. Keamanan menjadi hal yang sangat penting. Wisatawan harus merasa aman dari gangguan pencurian ataupun kecelakaan. Petugas perlu sigap membantu jika ada kejadian yang tak terduga, seperti kehilangan barang ataupun kondisi darurat dan lainnya. Dan yang terakhir, keenam, pelayanan kesehatan. Terkadang wisatawan bisa sakit, pusing, ataupun kelelahan saat berlibur. Maka fasilitas kesehatan seperti kotak P3K, pos medis, atau kerja sama dengan rumah sakit perlu disiapkan hari ini, menunjukkan bahwa pihak pengelola peduli terhadap keselamatan wisatawan mereka. Semua poin ini saling berkaitan dan menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Dari penjelasan yang nggak tahu panjang atau pendek ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa psikologi pelayanan pariwisata bukan hanya soal melayani secara teknis, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan psikologi wisatawan. Pelayanan yang baik berasal dari hati, dari empati, kesabaran, dan keinginan yang tulus untuk membantu orang lain merasa bahagia. Ketika wisatawan puas dan merasa dihargai, mereka tidak hanya akan datang kembali, tetapi juga akan menceritakan pengalaman positifnya kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di bidang pariwisata perlu memiliki pengetahuan psikologis dasar, komunikasi yang baik, dan sikap profesional agar bisa memberikan pelayanan terbaik mereka. Semoga dari penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya psikologi dalam dunia pelayanan pariwisata. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.